semuanya, seperti yang kita tahu, daging merupakan salah satu pangan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Karena banyak dikonsumsi oleh masyarakat, mulai muncul nih produk olahan daging seperti bakso, kornet, dan lain-lain. Produk olahan daging ini juga lebih dipilih karena lebih efisien, mudah dibuat, dan juga memiliki daya simpan yang lebih lama. Nah, daya simpan yang lebih lama ini diakibatkan oleh penambahan pengawet seperti nitrit. Namun, konsumsi senyawa nitrit yang berlebih ini dapat memiliki resiko pada kesehatan. Nah, kira-kira resiko apa aja sih yang bakal muncul dalam kesehatan? Yuk kita simak. Halo teman-teman. Nah, teman-teman pasti udah dengarkan penjelasan sebelumnya dari teman saya. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan. Nah, teman-teman tahu nggak apa sih itu nitrit? Nitrit merupakan senyawa yang dia itu tuh terdiri dari nitrogen dan oksigen. Biasanya itu digunakan sebagai pengawet dalam olahan daging. Nah, nitrit sendiri itu difungsikan agar mencegah pertumbuhan dari mikroba dan juga mempertahankan warna segar atau merah dari daging tersebut. Nah, teman-teman, selayaknya pada umumnya, sesuatu yang berlebihan itu pasti nggak baik kan? Sama juga dengan nitrit. Nitrit jika dikonsumsi dalam berlebihan itu dapat menyebabkan efek toksik dan menyebabkan karsinogenik atau menyebabkan kanker. Nah, teman-teman, bagaimana sih sebenarnya mekanisme dari nitrit tersebut sampai dia bisa berefek toksik? Nah, nitrit dalam tubuh itu dia akan bereaksi dengan hemoglobin, di mana reaksi tersebut akan membentuk methemoglobin yang reaksi tersebut tuh dapat menurunkan efektivitas dari darah untuk mengikat oksigen sehingga akan terjadi yang namanya methemoglonemia. Tubuh itu tuh akan berwarna biru karena kekurangan oksigen. Nah, teman-teman, selain itu juga nitrit itu dapat bereaksi dengan yang namanya amina sekunder dan reaksi tersebut membentuk yang namanya senyawa N-nitrosamin yang senyawa tersebut itu tuh bersifat karsinogenik. Nah, dari reaksi tersebut terciptalah efek toksik yang muncul seperti gangguan sianosis, sesak napas, hipoksia. Terus selain itu tuh juga ada efek seperti pusing, kejang, sampai kehilangan kesadaran. Dan teman-teman, kalau dibiarkan dalam jangka yang panjang, efek toksik dari nitrit ini tuh bisa sampai menyebabkan kanker lambung, kolon, dan pankreas. Ngeri banget kan? Nah, teman-teman, tadi kan sudah dijelaskan kan bagaimana mekanisme dari efek toksik tersebut. Nah, selanjutnya akan dijelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dari efek toksik tersebut oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Rifka Amara Rahmat dengan NIM I10212311096. Saya dari kelompok AMK 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi efek toksik dari nitrit pada daging. Toksisitas nitrit itu terjadi pada 4 faktor. Yang pertama itu ada faktor biologis. Toksisitas nitrit sangat dipengaruhi oleh kondisi biologis individu, di mana bayi di bawah 6 bulan merupakan kondisi paling rentan karena memiliki sistem enzim NADH methemoglobin reduktase yang berfungsi belum secara maksimal sehingga bayi lebih mudah mengalami methemoglobinemia. Selain itu, kondisi kesehatan seperti anemia, gangguan pernafasan, serta defisiensi enzim tertentu dapat meningkatkan kepekaan terhadap efek toksik nitrit karena kemampuan tubuh untuk mereduksi methemoglobin menjadi hemoglobin normal menjadi terbatas. Yang kedua, ada faktor kimia dan lingkungan yang dimana ini dipengaruhi oleh pH rendah, suhu, dan oksigen. Secara kimia dan lingkungan, beberapa faktor dapat memperkuat efek toksisitas nitrit. Pada lingkungan dengan pH yang rendah, nitrit justru lebih mudah terprotonisasi menjadi asam nitrit atau HNO2 yang bersifat lebih toksik, dan suhu tinggi dapat mempercepat reaksi kimia yang membentuk senyawa toksik dari nitrit, sedangkan kadar oksigen yang rendah atau hipoksia memperparah efek toksik karena menghambat proses reduksi methemoglobin kembali ke bentuk yang normal. Nah,
Kemudian faktor yang ketiga itu ada interaksi obat. Nah, beberapa obat-obatan yang bersifat pengoksidasi itu dapat meningkatkan pembentukan methemoglobin ketika berinteraksi dengan nitrit. Obatnya tuh kayak sulfonamid, anestesik lokal, dan dapson. Itu dapat memperkuat proses oksidasi hemoglobin menjadi methemoglobin sehingga meningkatkan risiko methemoglobinemia, terutama pada individu dengan kapasitas enzim reduktase yang cukup rendah. Yang keempat itu Nah, faktor keempat itu ada kandungan pangan. Dalam konteks pangan, toksisitas nitrit itu juga dipengaruhi oleh komposisi makanan, di mana kandungan amina sekunder dalam bahan pangan dapat berinteraksi dengan nitrit membentuk senyawa N-nitroso yang bersifat karsinogenik. Namun, vitamin C atau asam askorbat yang berperan sebagai penghambat pembentukan nitrosamin dengan cara mereduksi nitrit sebelum bereaksi dengan amina. Oleh karena itu, konsumsi makanan kaya vitamin C dapat membantu menurunkan risiko efek toksik jangka panjang dari paparan nitrit. Jadi, berapa banyak sih kadar maksimal senyawa nitrit yang boleh ada dalam produk olahan daging? Jadi, menurut peraturan BPOM nomor 36 tahun 2013, kadar maksimum senyawa nitrit dalam produk olahan daging adalah sebesar 30 mg per kilogram. Nah, WHO juga menegaskan bahwa pentingnya pengendalian kadar nitrit melalui pengawasan bahan tambahan pangan serta kualitas air minum. Hai, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang alternatif alami yang dapat digunakan sebagai pengganti nitrit pada daging. Yang pertama, sumber nitrat alami seperti seledri, bayam, bit merah dapat menggantikan nitrit sintetis untuk memberi warna dan efek pengawetan. Kemudian, antioksidan alami seperti asam askorbat, rosemary, dan teh hijau membantu mencegah ketengikan dan menstabilkan warna di daging. Nah, apa aja sih teknik pengolahannya? Nah, untuk teknologi non-thermal seperti PTW, HPP, dan UV itu dapat meningkatkan keamanan dan mengurangi mikroba tanpa merusak kualitas produk. Jadi teman-teman, untuk memastikan keamanan pangan itu diperlukan pengawasan yang ketat oleh pihak yang berwenang seperti BPOM dan juga Dinas Kesehatan. Selain itu, kita juga perlu nih edukasi kepada masyarakat, terutama mengenai resiko dari konsumsi nitrit yang berlebihan yang bisa berdampak negatif pada kesehatan kita. Untuk edukasi ke masyarakat, teman-teman bisa mengajak untuk menerapkan prinsip dari WHO, yakni prinsip food safety. Food safety ini memiliki 5 kunci keamanan pangan, yang dimana pertama adalah menjaga kebersihan, yang kedua memisahkan bahan pangan antara bahan pangan yang mentah dan juga bahan pangan yang matang. Lalu yang ketiga, teman-teman bisa memasak makanan itu dengan benar. Yang keempat, menyimpan suhu makanan itu ke suhu yang aman. Yang terakhir atau yang kelima adalah menggunakan bahan serta air yang bersih. Oke, jadi dengan pengawasan ketat oleh BPOM dan juga Dinas Kesehatan serta edukasi berkelanjutan ke masyarakat, kita bisa mewujudkan pangan yang aman, berkualitas, dan juga menyehatkan bagi kita semuanya. Nah, jadi kesimpulannya apa sih? Nah, nitrit berguna untuk menjaga warna dan keamanan daging, tapi konsumsi berlebihan dapat beresiko bagi kesehatan. Oleh karena itu, alternatif alami dan antioksidan dapat menurunkan resiko sambil tetap mempertahankan efek pengawetan. Nah, penggunaan teknologi aman, pengawasan kadar nitrit, dan edukasi konsumen penting untuk menjaga kesehatan.